Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai kebaktian minggu ini tanggal 5 Juli 2020. Kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, setiap orang dan setiap keluarga patut bersyukur senantiasa atas segala berkat yang diberikan Tuhan kepadanya, termasuk berkat kehidupan yang sedang berlangsung saat ini. Itu berarti kehidupan yang Tuhan berikan untuk dijalani dengan penuh syukur dan penyerahan diri kepadanya. Sebagai tanda bahwa kita menyerahkan diri kepadanya, maka kesetiaan untuk melakukan kehendaknya adalah sebuah tanggung jawab orang beriman. Marilah kita memasuki ibadah minggu ini dengan sukacita, sebagaimana Mazmur 117 ayat 1-2 berkata, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Kini mari berdiri dengan sepenuh hati dan jiwa, kita naikkan pujian bagi kemuliaan dan keagungan nama Tuhan, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak. Datanglah dengan kasih-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Umat Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Silakan duduk kembali. Umat Tuhan, surat Rasul Paulus disampaikan kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 mengatakan, "Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati." Menjadi tawar hati, itu yang seringkali dialami oleh orang-orang yang melakukan kebenaran atau mereka yang melayani dalam pelayanan-pelayanan gerejawi.
Mereka tawar hati karena merasa ditolak atau ditentang. Mereka tawar hati karena seringkali bukan dipuji malah dicemooh. Melalui firman-Nya dalam kesaksian-kesaksian orang beriman di dalam kitab suci, mereka juga banyak mengalami penolakan. Yesus sendiri pun ditentang, bahkan hingga disalibkan oleh orang-orang yang menolak Dia. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus ini, Rasul Paulus mengajak kita semua untuk meneguhkan kembali kesetiaan melayani meski mengalami banyak penentangan, penolakan. Sebaliknya, kita diajak untuk mengucap syukur atas pelayanan yang sedang kita kerjakan, karena kita beroleh itu sebagai karunia untuk memuliakan Allah. Dan dalam rasa syukur, para pelayan Kristus pun terus diingatkan untuk tak menolak dan menentang, bahkan mencemooh karya Allah yang sedang dilakukan Allah untuk membentuk dan memurnikan para hamba-Nya. Lewat pengalaman, penentangan dan penolakan, bahkan cemoohan, banyak orang di tengah pelayanannya terus dimurnikan. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan ketika kita mengalami banyak penolakan dan penentangan, namun kita tetap setia melayani. Dalam pengalaman-pengalaman yang menakjubkan itu, kita diubahnya untuk memiliki hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita sambut dengan pujian, Ku diubahnya. Diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Umat Tuhan, saat ini mari kita menyadari betapa kita sering kali kecewa. Kita kecewa oleh hal-hal yang bertentangan dengan keinginan-keinginan kita. Lalu kita mengeluh dan melakukan hal-hal yang tak berkenan di hadapan Allah. Saat ini, mari kita lihat kembali karya Allah yang sedang membentuk hidup kita. Apakah kita mau semakin berserah atau sebaliknya memberontak dan menentangnya? Apapun perilaku dan pengalaman yang sudah kita alami, yang telah membuat kita menyimpang jauh dari rencana Allah,
Saat ini, mari kita bersama-sama datang dalam doa secara pribadi. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam rasa penyesalan, kami datang kepadamu untuk memohon belas pengasihan-Mu. Inilah doa pengharapan kami. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Mari kita berdiri. Rahmat Allah yang besar disediakan bagi orang-orang yang sungguh menyesali kesalahannya dan selalu berharap belas pengasihan Allah. Kemurahannya dinyatakan dalam Titus pasal 3 ayat 5 demikian. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan oleh perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kepada Allah Damai Tuhan besertamu. dan besertamu juga. Kita sambut dengan Mazmur 145. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Kasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Segala yang kau jadikan dan bersyukur padamu, orang yang kau kasihi akan memujimu. Kan mereka kabarkan kemuliaan kerajaanmu, keperkasaanmu pada anak manusia. Dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh
semua yang jatuh. Tuhan itu penegak bagi semua orang. Dia penegak bagi semua yang tertunduk. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat buat semua ciptaannya. Umat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber Rahmat, kami datang untuk mengucap syukur jika kami terus Engkau sertai, Engkau topang dengan rahmat-Mu yang besar. Kami telah melalui kehidupan kami 1 minggu ini di tengah-tengah krisis karena pandemi COVID ini, yang tidak hanya mengkhawatirkan bagi banyak orang tentang kesehatan, tetapi juga membuat banyak orang khawatir akan masa depan untuk kehidupan yang dijalani sehari-hari. Namun sampai minggu ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kami mengalami pemeliharaan dan kasih Tuhan. Karena itu Bapa, ketika kami saat ini kembali beribadah kepadamu, ketika kami saat ini kembali diajak untuk merenungkan sabda-sabdamu, tolong kami agar kami beroleh pengajaran lewat firman yang kami dengar, pengajaran yang mungkin menyentuh kami untuk kami setia menjadi murid Tuhan. Tolonglah kiranya Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti, dan lewat kuasa Roh Kudus juga kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Inilah doa kami Bapa. Kami sebagai murid-murid-Mu saat ini yang telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema kita minggu ini, jangan terus menentang. Bacaan dilandasi melalui Injil Matius pasalnya yang ke-11, ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Saya akan membacakan untuk kita semua. Inilah pengajaran Tuhan Yesus yang ditulis menurut Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan ayat 25 sampai 30 demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar sabda Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita minggu ini. Saya berharap Bapak Ibu, saudara semua, baik di tengah keluarga saat ini ataupun mungkin sedang dalam perjalanan di luar kota namun menyempatkan waktu untuk beribadah, atau juga mungkin saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit namun juga memberikan waktu untuk datang kepada Tuhan mengucap syukur. Apapun keadaan-keadaan kita, marilah saat ini kita belajar untuk terus menekuni firman Tuhan dalam ibadah kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti tadi tema minggu ini, jangan terus menentang. Saya ingin menyampaikan dulu sebuah video ilustrasi, cuplikan singkat bagaimana beberapa kisah penolakan. Ya, kita tampilkan tayangan ini. Kita saksikan sejenak. Dari rekaman video amatir, terlihat mobil petugas tim gugus tugas COVID-19 Kota Makassar yang hendak masuk ke permukiman tertahan. Warga sempat menutup akses jalan masuk menggunakan meja, balok kayu, dan batang bambu. Aksi ini merupakan penolakan warga terkait rencana rapid test massal di permukiman mereka. Aksi penolakan diketahui terjadi di Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Bontoala. Tak hanya menutup akses jalan, warga juga membentangkan spanduk berisi penolakan rapid test. Mereka beralasan khawatir pada tingkat akurasi rapid test dan belum ditemukan satu kasus positif di lingkungan mereka. Meski menolak, warga tetap saling mengingatkan tentang pentingnya protokol kesehatan seperti penggunaan masker. Jadi mereka semua menolak. Mereka semua menolak juga. Astronot tadi pasar Cidu ada. Saya tadi sudah menghimbau kita rileks saja, santai saja, karena kita kan berada pada zona hijau, aman dan terkendali di sini. Makanya saya menganjurkan tetap, walaupun bagaimana tetap akan memakai masker, tapi ini kita lebih sendiri nih. Sekelompok warga Banjarsayan Baleran, Desa Wardibuana, Mengwi, Badung, Bali ini bersikeras menolak menjalani rapid test tahap kedua yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Akhirnya, tim gabungan gugus tugas COVID-19 Provinsi Bali membongkar barikade yang menghalangi jalan masuk desa. Aparat gabungan ini kemudian mendatangi rumah warga dan meminta penghuninya untuk bersedia menjalani rapid test. Langkah persuasif ini cukup efektif karena sebagian warga akhirnya bersedia diambil sampel darahnya. Saya sama Muspika semua sudah ya secara persuasif lah kita memberikan masukan bagaimana, kenapa, ya kami lah terkait dengan rapid test massal ini. Warga yang sempat menolak menjalani rapid test berdalih, tes massal ini seakan-akan memojokkan warga Banjar setempat dan menuntut seluruh Banjar di Desa Wardibuana ikut dites juga. Dari 72 orang yang menjalani rapid test, 3 diantaranya reaktif. Sementara dari 1.214 warga yang menjalani 2 kali rapid test massal di Banjarsayan Baleran, 21 orang reaktif. Video singkat tadi adalah salah satu contoh tentang adanya penolakan-penolakan atau penentangan-penentangan. Menentang atau menolak sesuatu yang tidak dia kehendaki, padahal itu positif. Nah, Bapak Ibu,
kita melihat, kita sering menjumpai berbagai bentuk penolakan atau penentangan. Adanya penolakan ataupun penentangan ini tidak melulu soal rasa suka atau tidak suka pada seseorang. Bisa jadi adanya penolakan atau penentangan ini karena memang sifat seseorang yang demikian, atau juga ketika seseorang atau orang-orang dalam sebuah komunitas ada dalam sebuah situasi, sehingga ketika akan dilakukan sesuatu atau disampaikan sesuatu pengajaran atau sebuah pelayanan, mereka menolak karena tidak sesuai dengan situasi mereka, ide mereka. Bapak Ibu, untuk mendalami hal ini, mengapa ada penentangan, mengapa ada penolakan, mari kita belajar langsung dari bacaan kita minggu ini di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 tadi, kemudian dilanjutkan ajakan Tuhan Yesus dalam ayat ke-25 sampai ke-30. Bapak Ibu, kalau kita melihat di perikop di ayat yang ke-16 sampai 19. Di sini kita melihat adanya sikap penolakan. Ayat 17 sampai dengan ayat 19 diungkapkan Yesus bagaimana penolakan orang-orang Israel terhadap orang-orang utusan Allah. Baik itu mulai dari nabi-nabi sampai Yohanes Pembaptis, bahkan sampai Yesus sendiri. Di sini dikatakan ayat 17, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Bapak Ibu, kalimat ini menyampaikan dua sosok orang. Di bagian yang pertama, kami meniup seruling. Ini menggambarkan tentang kehadiran Kristus ketika mengajarkan bagaimana menerapkan hukum Taurat di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, memperkenalkan keselamatan, jalan kebenaran, dan memperkenalkan dialah jalan kebenaran itu. Yesuslah anak Allah. Pelaksanaan Taurat yang diberlakukan, diajarkan Yesus dengan begitu lugas, digambarkan bagaikan sebuah permainan suling yang indah, tetapi tidak ada tarian. Kemudian yang berikut, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Memperkenalkan juga satu sosok. Sebelum Yesus hadir di tengah pelayanan, ada sosok lain yang mendaluinya. Ya, dia Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dengan ajaran-ajaran yang keras, menegur dengan keras, digambarkan sebagai nyanyian kidung duka, mengingatkan ancaman kalau engkau tidak bertobat, engkau mendapatkan hukuman Allah. Tetapi mereka tidak bergeming, mereka tidak berduka. Ya. Gambaran Yesus ungkapkan di sini mengungkapkan tentang kekesalan Yesus sebenarnya. Yesus kesal dengan adanya kedegilan hati orang-orang Israel. Mengapa mereka selalu menolak? Mengapa mereka selalu menentang kebenaran? Kesal yang dimaksud di sini ketika Yesus kesal kepada mereka, ini kesal yang digambarkan seumpama seseorang yang menyuapi makanan untuk anaknya yang masih kecil. Tetapi anak ini menolak untuk makan makanan itu. Padahal makanan ini makanan sehat. Anak itu lebih memilih jajanan misalnya. Nah, seseorang biasanya kesal ketika nyuapin anak gitu ya. Lalu anak itu nggak mau makan, menolak makanan itu. Mau-maunya sendiri makannya. Kadang kita kesal sebagai orang tua. Nah, kesal itu bukan kesal benci. Tapi kesal yang bisa digambarkan seperti yang tergambarkan itu. Kesalnya orang tua yang menggambarkan anak yang menolak makanannya. Itulah perasaan Yesus. Kesalnya Yesus kepada umat pilihan Allah itu. Yang menolak para nabi, menolak kebenaran, menolak anak Allah, putra Allah, Yesus sendiri. Mengapa alasan mereka menolak? Kita bisa melihatnya secara jelas juga lewat perumpamaan atau ungkapan atau kiasan yang diungkapkan Yesus
pada ayat yang ke-25. Ayat 25 di sana dikatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ini menarik Bapak Ibu. Allah Bapa menyembunyikan kepada orang bijak, orang pandai, tetapi menyatakan kepada orang kecil. Apa yang disembunyikan? Tadi, kebenaran, jalan keselamatan, damai sejahtera yang ditawarkan Allah, karya Allah yang terus bekerja dalam kehidupan umatnya pilihannya, tetapi umat pilihannya menolak. Sampai batasan ini, bukan Allah menyembunyikan, tetapi justru kebenaran itu tersembunyi akibat orang-orang Israel merasa diri bijak, merasa diri pandai. Nah Bapak Ibu, ini seringkali menjadi kendala bagi seseorang untuk mau atau bisa berubah. Ketika seseorang merasa dirinya sudah baik, dirinya sudah benar, dirinya bijak, dirinya pandai. Sikap-sikap seperti inilah yang membuat kecenderungan seseorang sulit berubah, menutup dirinya dari teguran, dari perkataan benar, dari nasihat. Karena apa? Penghalangnya adalah merasa diri bijak dan benar. Orang-orang seperti itu sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Dan bahasa-bahasa apa yang sering kali muncul dan kita jumpai? Biasanya orang seperti ini mengatakannya seperti ini. Contoh, ketika kita mengatakan sesuatu, oh itu salah, yang benar adalah begini. Contoh lain, kenapa harus begitu? Kenapa nggak begini saja? Contoh lain lagi, apa nggak ada cara lain selain cara itu? Nggak ada yang lebih mudah daripada itu? Kok hal yang mudah kok dipersulit? Nah, ada gambaran-gambaran, ungkapan-ungkapan yang tadi intinya menolak, menentang. Ada yang diungkapkan seakan-akan itu masuk akal, seakan-akan itu terlihat bijaksana. Tapi juga ada penolakan yang diungkapkan dalam bentuk yang kekanak-kanakan. Ada berbagai model penolakan-penolakan, penentangan-penentangan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini Yesus mengajak kita semua, umat pilihan Allah, orang-orang yang mengaku pengikut Kristus, sebuah ajakan menarik. Ajakan untuk belajar seperti orang kecil. Justru kepada orang kecil ini engkau menyatakannya. Tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Siapa orang kecil? Orang kecil di sini bisa diartikan anak-anak. Bapak Ibu, seorang anak selalu ingin tahu. Dia bertanya banyak hal. Dan pertanyaannya itu adalah tulus, jujur, bukan untuk mencari kesalahan. Pak, kenapa warna daun itu ada hijau, ada kuning? Ma, kenapa kok itu ada pelangi? Dan sebagainya. Ma, kenapa aku harus makan? Dan sebagainya. Pak, kenapa aku harus belajar? Kenapa aku harus sekolah? Pertanyaan anak-anak itu adalah pertanyaan yang tulus. Pertanyaan penuh keingintahuan. Dia ingin belajar sesuatu. Yesus mengucap syukur. Di tengah-tengah banyaknya orang yang menentangnya, ada juga orang-orang yang mau belajar. Orang-orang kecil. Kemudian daripada itu, Yesus melanjutkan dengan ajakan yang menarik. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bapak Ibu, Yesus sadar ketika ada seorang yang mau belajar kebenaran.
Ketika ada seseorang yang setia mengikut Tuhan Yesus, dia menemui banyak penolakan. Ketika seorang ingin belajar melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah untuk menjadi murid Kristus yang setia, dia mengalami cemoohan, ditentang, ditolak. Orang-orang seperti itulah orang-orang yang ingin setia mengikuti Yesus lalu menjumpai banyak tantangan, banyak tentangan. Yesus mengundang mereka, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Namun juga di sisi lain, ajakan ini juga mengajak seseorang yang ketika mengikuti Yesus lalu dia mengalami sesuatu yang di luar keinginannya. Apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan tidak sesuai. Mungkin ketika dia melayani di gereja, pelayanannya tidak dihargai, dicemooh, bahkan dia mengalami banyak orang yang menentangnya. Ketika di rumah, bisa jadi ada orang-orang yang dalam lingkup keluarganya mengalami pengalaman-pengalaman yang pahit, padahal dia sudah setia kepada keluarga. Di tempat kerja, ada seorang yang betul-betul bertanggung jawab pada pekerjaannya, tulus melayani, tapi karena dia pengikut Kristus, dia mengalami banyak persoalan di tempat kerja itu. Kata Yesus, marilah, kalau engkau berbeban berat, lelah hati, capek hati dan jiwa karena menjadi muridku, mari. Karena keinginan-keinginan yang tidak engkau dapatkan ketika engkau mengikuti Yesus, marilah. Dilanjutkan dengan belajarlah padaku. Belajarlah padaku. Karena aku rendah hati dan lemah lembut. Lihat. Karena aku rendah hati dan lemah lembut. Perkataan Yesus ini, rendah hati dan lemah lembut, terkait dengan menumbuhkan sikap kesabaran atau bersabar ketika kita berinteraksi dengan orang lain, lalu juga kita bertemu dalam interaksi itu orang-orang yang menolak kita. Bersabar, belajar bersabar ketika kita berinteraksi dengan melatih kerendah hatian kita, melatih kelemah lembutan kita. Karena ini tidak mudah, Bapak Ibu. Umumnya orang kalau ditolak itu langsung emosi. Tetapi orang yang belajar rendah hati, dia akan mengalami sesuatu yang baru. Ketika ditolak, dia akan bertanya, kenapa orang itu menolak aku? Dan mungkin dia mengoreksi diri, adakah pembicaraanku yang salah? Adakah sikapku yang salah? Ataukah aku belum tepat cara menyampaikannya sehingga pesanku salah diterima? Dan dia terus memperbarui diri. Orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, akan selalu belajar. Bukan menilai orang lain salah, tapi dia menilai dirinya di hadapan Allah. Adakah sesuatu yang salah aku lakukan di hadapan orang dan di hadapan Engkau ya Allah? Yesus memperumpamakan belajar rendah hati, lemah lembut itu bagaikan seorang yang dikenakan kuk dan digambarkan dengan beban. Coba kita lihat kelanjutannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk ini sebuah alat yang biasanya dikenakan di pundak kerbau atau sapi yang dipakai untuk meluku atau membajak sawah atau ladang. Kuk ini berfungsi untuk apa? Bukan menghalangi lembu itu, membuat lembu itu menjadi susah hidupnya, tidak. Tetapi kuk itu menjadi alat untuk mengarahkan sang lembu atau sang kerbau pada tujuan yang diharapkan si petani. Jadi kuk bisa sebuah perumpamaan, aturan cara hidup yang diajarkan Yesus.
Kuk yang kupasang itu enak. Mengapa enak? Karena setiap aturan, setiap cara hidup yang diajarkan Kristus kepada semua orang, bukan untuk mempersulit seseorang, bukan untuk membuat seorang menderita hidupnya, tapi ketika seseorang mau dengan setia mengikuti aturan-aturan, cara hidup, ajaran-ajaran Kristus, mengantar dia pada hidup yang penuh dengan damai sejahtera, hidup penuh kesukacitaan. Sehingga kuk itu digambarkan kuk yang enak, karena tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada niat jahat ketika Allah menempatkan kuk pada pundak kita. Kuk itu, aturan itu, cara itu, cara di mana Allah mengantar kita sampai pada tujuan yang diharapkan Allah, rencananya yang besar dalam hidup kita. Allah membentuk kita dengan cara itu, dan bebanku pun ringan. Kata beban di sini seringkali digambarkan dengan satu hukuman. Namun di sini yang mau dikatakan Yesus adalah bebanku pun ringan. Apa maksudnya? Seperti Yesus menerima beban dari Allah, dari Bapanya. Beban itu adalah tugas dan tanggung jawab. Setiap tugas dan tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita, itu pun pas untuk kita. Karena Allah memberikan itu sesuai dengan keberadaan kita, pas dengan kekuatan kita. Sehingga beban atau tugas atau tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita itu enak untuk kita jalani. Yang kedua, bukan hanya pas dengan kita, bukannya sesuai dengan kekuatan kita, tetapi ketika beban itu akan menjadi ringan saat kita melakukan tugas, saat kita memikul tanggung jawab kita melakukannya di dalam rasa syukur dan sukacita. Kita bersyukur dan bersukacita karena ini sebuah kesempatan yang Allah beri, karunia untuk melayani Dia. Tugas dan tanggung jawab itu tidak hanya melulu dalam tugas gerejawi. Ibadah itu bukan melulu di gereja. Ibadah yang sejati adalah ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita berupaya sedemikian rupa melakukan tugas tanggung jawab kita dengan benar untuk memuliakan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ajakan ini mengingatkan kita untuk belajar bahwa menjadi pengikut Kristus, kita diajar juga untuk menjadi murid-murid yang setia. Memikul kuk yang diberikan Yesus semestinya mewarnai seluruh kehidupan harian kita, dalam kerja kita, dalam bergereja kita. Dan ingatlah, kuk dan beban yang Yesus berikan pada kita sebagai murid-muridnya, itulah tempat kita belajar. Itulah sekolah kehidupan, itulah sekolah kebijaksanaan yang Tuhan sedang berikan pada kita. Kita berbahagia ketika kita bisa melampaui pelajaran-pelajaran kita. Yesus mengajar setiap muridnya sesuai dengan keberadaannya. Yesus mengajar murid-muridnya bagaimana hidup mengikut Kristus sesuai dengan kekuatannya. Dan Dia sendiri telah memberikan contohnya, Sang Guru sejati, Yesus Kristus, yang mau berproses dalam kehidupannya memenuhi tugas tanggung jawab dari Sang Bapa. Yang kedua, dalam inti pengajaran kita, janganlah kita menjadi penentangnya hanya karena segala sesuatu tak sesuai dengan yang kita harapkan. Sebaliknya, marilah jadilah murid Yesus yang sejati, agar segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam keluarga kita, baik dalam pelayanan gerejawi kita sedang memenuhi rencana Allah yang terindah dalam hidup kita. Kita sedang berjalan di jalan rancangan Allah yang membawa kita penuh dengan damai sejahtera dan sukacita di masa mendatang. Hidup dengan setia memikul kuk
dan belajar rendah hati dan lemah lembut. Ibarat seseorang yang mengupgrade pengetahuannya. Ibarat sebuah sistem, entah itu komputer, entah itu mesin, mengupgrade mesin atau sistem komputernya untuk menjadi lebih baik. Demikianlah hidup dalam pembentukan Allah. Mari dengar ajakannya, lalu datang kepada Kristus, belajar padanya agar menjadi semakin serupa dengan Sang Guru kita, Yesus Kristus. Karena itu selamat menikmati sekolah kehidupan, sekolah kebijaksanaan. Jalanilah dengan sukacita dan syukur, karena kuk yang Dia berikan pada kita itu enak, dan bebanku pun menjalaninya ringan bersama Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati. Amin. Saat hening bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami datang kembali mengucap syukur kepadamu. Kami bersyukur karena kami boleh mendengar kembali ajakan, kami boleh mendengar kembali teguran yang mengingatkan kami agar kami semakin berhati-hati, semakin menekuni panggilan kami di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah kehidupan keseharian kami. Biarlah kami menjadi murid-Mu yang taat, bukan sebaliknya menjadi penentang-Mu karena ketidaksesuaian dengan hidup kami. Bapa di dalam sorga, saat ini kami datang juga kepadamu, membawa pergumulan-pergumulan kami, harapan-harapan kami. Kami berdoa untuk pergumulan bangsa kami, untuk pergumulan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami krisis ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang khawatir akan kehidupan mereka karena keterbatasan bahkan kekurangan ekonomi di tengah-tengah pandemi ini. Mereka yang gelap melihat masa depan karena kami belum tahu juga kapan bisa diatasinya pandemi ini. Berikan kami kekuatan yang ya Bapa, satukan hati kami. Biarlah kami sungguh-sungguh berharap dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Biarlah kami juga mau terus belajar di tengah situasi yang berbeda dari kehidupan kami sebelumnya. Ajarkan kami tetap tegar menjadi murid. Kami juga berdoa untuk tim medis yang terus berupaya menemukan obat untuk mengatasi virus COVID-19 ini. Biarlah kiranya di dalam pertolongan Tuhan mereka dibukakan jalan. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami yang juga terus mensupport bangsa kami, masyarakat kami,
Biarlah kiranya Engkau sendirilah yang akan terus menjadi penopang mereka dalam merancang, dalam melakukan, dalam menerapkan kebijakan-kebijakan. Biarlah semua kebijakan yang diterapkan dapat meringankan beban pergumulan bangsa kami, masyarakat kami. Kami juga teringat saudara-saudara kami saat ini. Kami teringat Abi, putra dari Ibu Vita, yang saat ini tengah dalam perawatan karena insiden kemarin yang dialaminya. Tuhan, di tengah perawatan ini kami mau bersyukur karena Engkau menjadi sumber keselamatan bagi anak kami. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan terus menolong, menopang, dan biarlah kiranya luka-luka yang dialami bukanlah suatu yang membawa mara bahaya, namun biarlah dalam setiap jerih juang kami untuk memulihkan anak kami, di sana kasih setia dan pertolongan Tuhan terus dinyatakan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang saat ini sedang sakit. Kami juga membawa mereka kepada Allah. Kami berdoa untuk majelis jemaat. Biarlah kiranya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Engkau pun menolong kami untuk tetap setia melayani, bahkan lebih kreatif dalam memberikan pelayanan-pelayanannya, khususnya bagi jemaat-jemaat kami yang saat ini juga mengalami keterbatasan dalam ekonomi. Biarlah kiranya apa yang kami lakukan, yang bisa kami kerjakan dalam keterbatasan kami, berkenan di hati-Mu dan menjadi berkat bagi jemaat yang kami layani. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk rencana kami mengadakan ibadah onsite atau ibadah di gedung gereja kami di tengah-tengah masih adanya pandemi COVID ini. Tolong kami Bapa, ketika kami melakukannya nanti, kami dapat melakukan dengan taat penerapan protokol kesehatan kami, sehingga ketika kami melakukan ibadah kami, tidak hanya kami melakukannya karena kerinduan kami yang lama tidak datang di gereja ini, namun juga dengan kesadaran bahwa penting bagi kami menjaga iman dan kesehatan kami selama beribadah dan setelah beribadah. Inilah doa-doa kami Tuhan yang penuh dengan keterbatasan. Kami membawanya dan meletakkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita membawa rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan dengan dilandasi dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bapak, Ibu, Saudara dapat memberi persembahan melalui mentransfer atau melalui e-banking ke rekening GKI Metro, BCA, rekening 1179188 atau memasukkannya ke dalam amplop, lalu membawanya dan menyerahkan kepada majelis jemaat saat ibadah gereja nanti. Mari kita sambut dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 391. Selamanya.
Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Amin. Damaikanlah sengketa, satukan yang pecah, ampuni yang bersalah, lindungi yang lemah. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Kendati kuasa dunia selalu menentang, penindas akan jatuh dan saliblah menang. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami menyampaikan persembahan kami sebagai tanda dan ungkapan penyerahan diri kepadamu. Terimalah persembahan ini dan berkatilah agar dapat dipergunakan mendukung pelayanan gerejamu untuk perluasan kerajaanmu di dunia ini. Tolong kami juga ya Kristus, menjadikan pengorbanan dan persembahanmu di Golgota sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi untuk melatih hidup dengan rendah hati, rela memberi, berbagi, dan berkorban bagi terwujudnya rasa kedamaian di tengah kehidupan sesama kami. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan lagu dari NKB 179. Lama ku enggan mengikut jalan Tuhan, hanya turut hawa nafsu diriku, serta ku memandang penebus di salib. Aku berserah kepada Rajaku. Diri kehendakmu kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah, jiwa dapat terteduh dalam tangan Tuhanku dan merasa perhatianmu. Setelah tubuhku dan jiwaku serahkan pada Tuhan yang kuat sungguh dan tetap, ku miliki rasa damai serta aman, meskipun di dalam jurang yang gelap. Iring kehendakmu kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam tangan Tuhanku dan merasa perhatiannya. Iring kehendakmu kali sungguh indah, kenikmatannya tak ada taranya. Takkan cukup lidahku memuji Dia yang telah bagiku membuka surganya. Iring kehendakmu kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam tangan Tuhanku dan merasa perhatiannya. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Allah yang memanggil kamu sekalian untuk setia melayani.
Jadilah saksi Kristus, baik susah maupun senang. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini kembalilah dalam kehidupanmu, jalanilah kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.